Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman guru dimanapun berada, pendidik-pendidik hebat yang nantinya akan melahirkan murid-murid yang hebat juga. Ketemu dengan kami dari komunitas guru penggerak Kota Kediri. Sama saya Jawari Muslim. Ada teman kami yang paling ujung, Ibu, nama lengkapnya Ibu? Ibu Anifatul Hidayah. Oke, di dalam kepengurusan sebagai? Saya sebagai sekretaris. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ani. Berikutnya ada Bapak Arif Saputra. posisi sebagai? Saya kebetulan ketua komunitas guru penggerak Kota Kediri. Apa kabar hari ini Pak Arif? Alhamdulillah baik Pak Jawa. Ya teman-teman, ini Pak Arif ini adalah kapten kami. Teman kami menjadi leader yang hari ini memimpin komunitas Kota Kediri sampai sekian tahun ke depannya. Berikutnya ada Bapak. Saya Anwar Setiawan. Saya diberi amanah sebagai bagian humas ya. Humas Hubungan Masyarakat dari komunitas guru penggerak Kota Kediri. Pak Anwar kerja dinas di? Saya di SMKN 1 Kota Kediri. Bapak Arif Saya SMA 1 Kediri. dan Bu Anif. SDN Rejomulya Kota Kediri. Ya, beliaunya sudah sebagai kepala sekolah di SD Rejomulyo. Itu pun juga karena Guru penggerak. Pak Arif sebentar lagi doakan semoga lancar juga menjadi pemimpin sekolah juga. Pak Anwar akan usul berikutnya. Oke, teman-teman, ini terkait dengan komunitas guru penggerak Kota Kediri yang kemarin sudah melaksanakan pertemuan-pertemuannya, kemudian sudah ada 2 angkatan ke-5, angkatan ke-7. Kemudian akan ke depannya seperti apa akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama untuk Bapak Arif Saputra sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Kediri. Ditunjuk sebagai ketua, sebuah amanat yang menurut saya tidak kecil, sangat besar. Kira-kira bagaimana Pak perasaannya Pak Arif? Ya, kalau ditanya perasaan ya campur aduk Pak Jawa ya. Ya. Berkaitan dengan komunitas ya, memang ini sebuah kebanggaan ya bagi kita semuanya, terutama di Kota Kediri, yang mana komunitas guru penggerak ini memang dimaksudkan, ditujukan untuk mewadahi alumni atau lulusan dari pendidikan guru penggerak untuk yang nantinya bisa berkontribusi lebih dalam pendidikan terutama di Kota Kediri. Nah, kebetulan saja di Kota Kediri memang untuk guru penggerak kita masih baru pertama, itu angkatan ke-5. Otomatis ini kita juga mengawali membangun sebuah komunitas yang beranggotakan dari guru-guru penggerak angkatan yang ke-5. Dan alhamdulillah ini sudah ada adik kita yang angkatan ke-7. Nanti menyusul angkatan ke-8, ada lagi angkatan 9. Sekarang sudah 10 nanti terakhir ya? Ya, angkatan 10 masih seleksi. Oh gitu. Masih seleksi. Terkait dengan perasaan satu tadi, apa istilahnya, kebanggaan ya. Artinya bangga bukan berarti saya membanggakan diri saya sendiri, tidak, tetapi bangga itu bisa menjadi bagian ya dari sebuah upaya untuk memajukan pendidikan, yang mana kita nanti banyak berperan, terutama membagikan praktek baik apa yang sudah kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak itu kepada semuanya, baik itu pada rekan-rekan guru penggerak atau rekan-rekan guru di semua jenjang yang terutama ada di wilayah Kota Kediri. Meskipun toh kita juga ingin berkontribusi lagi yang lebih besar lagi. Yang pertama Pak Jawa. Yang kedua tentunya juga ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab berkaitan dengan komunitas, karena ini memang komunitas yang pertama. Maka tentunya kita punya tanggung jawab besar ya untuk menunjukkan eksistensi dari komunitas ini. Sumbangsihnya apa, perannya apa berkaitan dengan kemajuan pendidikan terutama di Kota Kediri. Terus yang ketiga itu juga ada tantangan ya. Jadi ini tantangannya luar biasa, baik secara apa istilahnya, secara internal, kemudian secara eksternal juga. Internal dalam hal kita meyakinkan teman-teman yang ada dalam komunitas ini untuk bergerak bersama, karena komunitas ini kan komunitas apa istilahnya ya, nirlaba, komunitas yang bergerak tanpa profit dan lain sebagainya. Ya, ini kan juga butuh keyakinan dari teman-teman semuanya untuk mensupport, mendukung, mensukseskan kegiatan. Kalau dari eksternal tentunya juga jauh lebih banyak lagi ya.
Karena guru penggerak ini baru pertama di Kota Kediri, tentunya orang akan banyak menaruh perhatian, ya, menaruh perhatian. Menunggu kiprahnya. Betul. Jadi, apa sih guru penggerak ini? Nah, bisa nggak berperan lebih dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan, atau bagaimana cara mereka untuk menunjukkan perannya, kemudian mewarnai pendidikan yang ada di Kota Kediri. Jadi memang campur aduk perasaannya, ada bangga, ada tanggung jawab, ada tantangan, dan pada prinsipnya kami berharap bisa berkolaborasi dengan semuanya, terutama teman-teman yang ada di komunitas untuk memajukan pendidikan atau meraih pendidikan yang ada di Kota Kediri, Pak Jawan. Tetapi siap. Insya Allah, Insya Allah dengan dukungan bantuan dari teman-teman semuanya. Oke, siap. Tentunya kalau di depan itu pede, di depan itu yakin, kita yang posisinya di bawah dan anggota pasti juga akan ikut pede. Yang kedua untuk Pak Arif terkait dengan guru penggerak atau komunitas ini, kira-kira Pak secara umum aja nanti programnya seperti apa? Baik, ini mungkin nyambung dengan ya apa tantangan tadi. Ya, kita kan juga harus menunjukkan eksistensi ya dari keberadaan komunitas ini. Ya. Pertama, kalau berkaitan dengan program-programnya, sebenarnya kita dengan pengurus, dengan anggota kemarin sudah sempat berdiskusi untuk menyusun program-program kerja. Yang pertama, komunitas ini untuk bisa eksis maka harus ada legalitas. Ya, kemarin sudah kita berkomunikasi, ya kita urus, kita berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, ya, yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah ini on progress dan kelihatannya memang sangat support sekali, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti legalitas kita nanti sudah turun, insya Allah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama menunggu berkaitan dengan legalitas ini, ya kita juga tidak boleh diam. Artinya kita juga harus tetap menunjukkan eksistensi kita harus berperan juga. Kemarin kita sudah menyusun program kerja, diantaranya kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota dan cabang Dinas Pendidikan. Nah, di mana ada beberapa program baik dari Dinas Pendidikan Kota maupun cabang Dinas Pendidikan itu yang dikolaborasikan ya dengan komunitas kita sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua, teman-teman ini tentunya yang pada saat ini anggotanya sudah nambah. Kemarin masih 33 untuk angkatan kelima, sekarang nambah 36 jadi 69 ya, komunitas kita untuk guru penggerak. Ini kemarin tentunya banyak praktek baik yang sudah dilakukan ya. Kemarin kita agendakan untuk sharing praktek baik dengan teman-teman komunitas dan untuk keluar semuanya, artinya keluar teman-teman guru yang ada di Kota Kediri itu dengan mengadakan webinar. Ya, webinar bagi praktek baik itu sudah berjalan, Pak Jawari. Terus kemudian terkait juga nanti kita juga ingin membuat sebuah apresiasi, artinya untuk mendorong sebagai trigger ya agar praktek-praktek baik itu di sekolah itu masif ya. Itu kita juga merencanakan, mengagendakan untuk memberikan apresiasi ya berkaitan penghargaan berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, terutama ada P5, kemudian budaya positif ya, yang atau pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan IKM. Kemudian juga kita ada program yang seperti ini ya, jadi kita ngobrol santai tetapi mengarah ke pendidikan. Di podcast pada saat ini juga sudah kita rencanakan dalam komunitas tersebut. Kemudian kita juga tidak hanya berbagi, tetapi kita juga mengelola internal kita. Artinya teman-teman yang ada di guru penggerak itu kan juga perlu disegarkan, perlu dikuatkan lagi kompetensinya. Dan kebetulan kemarin Gayung Bersambut kita punya agenda seperti itu, kemudian BPGP Provinsi Jawa Timur juga ternyata mengagendakan, akhirnya dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas guru penggerak yang ada di Jawa Timur, kita membuat usulan pada BPGP dan alhamdulillah sudah
diakomodir. Jadi ada beberapa teman yang sudah diberangkatkan atau diundang oleh BPGP untuk peningkatan penguatan kompetensi. Jadi ada wawasan kebangsaan, kemudian ada pengelolaan sekolah, ya, kemudian juga ada kemarin itu media, kemudian pembelajaran dan asesmen. Nah itu salah satu juga sebenarnya program dari komunitas. Mantap sekali. Bu Alif sepakat ya dipimpin oleh Pak Arif. Pak Anwar juga sepakat ya. Saya juga sepakat. Terima kasih Pak Anwar, cukup detail saya kira. Harapan-harapannya tentunya ya pengennya programnya lancar. Ya, Oke. Teman-teman guru di mana udah ada, Pak Arif ini ketuanya, saya rendahkan, saya Jawari Muslim wakilnya. Nah sebagai wakil saya backup total Pak Arif. Apapun yang dibutuhkan siap 24 jam untuk mendukung ketua ini melaksanakan semua tanggung jawabnya. Tentunya sebagai wakil saya juga siap untuk membantu dimanapun dibutuhkan, kapanpun siap selalu. Gitu Pak Alif ya? Siap. Oke, kita langsung ke Bu Alif aja. Ini salah satu, mohon maaf sebelum ke Bu Alif ada satu sebenarnya teman kami, ada Bu Nanda sebagai bendara, cuma hari ini beliau berhalangan hadir, jadi kita berempat hari ini. Ya. Bu Alif sebagai sekretaris nih Bu Alif, tentunya punya banyak harapan. Punya banyak angan-angan, kita punya komunitas. Sekilas Bu Alif, seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Pak Jawa. Jadi ini sedikit sharing pada semuanya ya, bahwa pendidikan guru penggerak ini spesial menurut saya. Nah, dengan adanya komunitas ini, sebenarnya ini membuat kita bahwa pelatihan guru penggerak selesai, nggak selesai gitu aja. Tetapi kita ada kontinuitasnya. Memulai malah ya. Betul. Nah, saya sepakat dengan istilah ilmu itu akan menjadi ilmu kalau diamalkan. Nah, komunitas ini wadahnya. Nah, harapan saya komunitas guru penggerak Kota Kediri akan benar-benar menjadi wadah bagi kita semua. Dari alumni guru penggerak angkatan berapapun nanti akan tergabung menjadi satu komunitas, dan ini bukan hanya di satu kota, tapi di seluruh Indonesia kita punya komunitas guru penggerak yang saling terintegrasi. Nah, di situ akan menjadi suatu kekuatan besar. Jadi saya pernah ikuti itu salah satu podcastnya Pak Nadim juga, Pak Jawa. Jadi harapan Pak Nadim itu istilah seperti pelatihan selesai, udah selesai. Nah, guru penggerak ini jangan sampai gitu. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari selama pendidikan 6 bulan sampai 7 bulan itu harapannya akan benar-benar bermakna untuk kemajuan pendidikan dimanapun berada. Jadi di masing-masing kota, di wilayahnya masing-masing. Nah, komunitas ini juga akan memberi wadah yang sama bagi saya dan juga teman-teman, dan pengennya juga bisa menginspirasi guru-guru yang mungkin belum bergabung dengan guru penggerak pun juga bisa merasakan manfaat yang sama. Jadi guru penggeraknya mendapat manfaat, selain guru penggerak pun juga mendapat manfaat yang luar biasa dari komunitas ini. Dengan berbagi, tadi kan dengan podcast ini salah satunya, webinar yang sudah kita jalankan, dan juga upgrading para anggotanya. Nah, seperti jadi ilmunya nggak mandek, nggak selesai, tapi terus. Jadi ada kontinuitas untuk terus berkembang dan bergerak seperti itu. Ya, intinya bahwa memang ini tidak berhenti setelah selesai pendidikan, tapi malah mulai untuk mengembangkan sekaligus mempraktekannya. Seperti itu Bu Alif ya? Iya, seperti slogannya Pak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sepakat itu saya, sepakat Pak. Iya, kalau nggak ada wadahnya kan nggak mungkin ya. Ya, tentunya mengelola sebuah organisasi tentunya ya kita pasti tahu ya, tidak mudah. Nah, kira-kira menurut Bu Alif nih, kira-kira nilai plusnya seperti apa? Kalau ada kendala, kira-kira seperti apa? Nilai plusnya satu, teman-teman yang mungkin selama ini dalam benaknya, dalam perasaannya ingin menyalurkan ini itu untuk kebaikan pendidikan itu ada wadah sekarang, ya kan? Dan ada teman, kan energi lebih besar kalau kita berkelompok atau misalnya berjamaah seperti itu. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa guru penggerak ini adalah kumpulan orang-orang yang memang dalam hatinya tergerak gitu kan, tergerak. Jadi kebanyakan sibuk Pak Jawa. Nah, mencari waktu gitu kan itu menjadi salah satu tantangan untuk kita. Tapi bukan masalah besar sebenarnya ya. Iya. Tetap bisa ada solusinya kan. Harus ada tekad ya Mas. Dan memang kalau misalnya kadang mau 100% hadir nggak bisa ya, kita ambil yang terbanyak bisa hadir dan nanti tetap informasi tersampaikan dengan baik dan semua tetap ikut bergerak dan berkontribusi. Betul. Ini tetap kompak, solid. Ada tantangan waktu bisa terselesaikan. Iya, bahkan itu akan membuat kita terlatih memanage waktu, juga manajemen diri juga, gitu kan, agar banyak memang yang ingin kita tuntaskan, banyak kewajiban kita, tapi hal baik yang kita tekadkan ini semoga tetap bisa terwujud gitu. Iya, betul. Saya sepakat juga dengan balik. Waktu memang begitu teman-teman. Jadi memang waktu memang ya kita
semuanya pendidik. Kita mengajar, kita nggak tanggung jawab untuk mengajar di sekolah kita. Maka pertemuan, luring harus benar-benar nyari waktu yang paling pas, win-win solution sehingga nggak mengganggu tugas kita sebagai seorang pengajar. Terima kasih. Saya tambahin Pak Jawa. Karena kenapa seperti itu? Yang alhamdulillah yang lolos guru penggerak kebanyakan memang guru-guru yang terbiasa bergerak sudah. Jadi pasti punya banyak kesibukan, banyak amanah gitu kan. Otomatis ketika tambah lagi dengan ada satu komunitas, berarti memang harus di manage lagi seperti itu. Manage-nya lebih dari sebelumnya. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Ani. Kita bergeser ke humas kita, Bapak Anwar ini. Terkait dengan humas, Pak, ini hubungannya dengan teman-teman yang lainnya. Saya pengen tahu persis gambaran seperti apa kesulitan komunikasi antar teman-teman di antara guru penggerak ini, termasuk karena kita ada di dua lembaga yang berbeda. Teman-teman kita di SMA, SMK ada di cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, betul ya? Nah, untuk yang teman-teman tinggal di TK, di SD, SMP, mereka ada di dinas pendidikan kota. Ada dua naungan lembaga yang berbeda. Kira-kira seperti apa Pak gambarannya untuk di koordinasinya seperti apa? Baik Pak Jawari. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Jawari, ini ada satu hal yang menurut saya cukup unik dan memang mengesankan bagi saya. Karena selama ini saya menjalankan tugas-tugas di SMKN 1 Kota Kediri, kemudian mengikuti diklat-diklat. Yang saya temui ya guru-guru SMK saja, bahkan guru jurusan saya sendiri, mesin. Pak, mesin ya Pak? Iya, mesinan ya. Tetapi setelah masuk di guru penggerak ini, jangankan SMK ya, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan seandainya saya tidak bergabung di guru penggerak, saya tidak kenal Pak Jawari, Pak Arif, Bu Ani pun tidak kenal. Ketemu mesin aja kemarin ya? Ketemu mesin semua. Ini ya, OP ini ya? Benda-benda yang keras-keras itu ya. Ya, jadi intinya kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, antar jenjang, mulai TK sampai SMA, SMK itu ya sangat bagus sekali, dan kita ternyata bisa saling memberikan masukan-masukan. Melengkapi ya? Pengalaman saya, baik gurunya seperti ini di SMK, Bu Arif di SD seperti ini, Pak Arif dan lain-lain. Itu jadi kita saling bisa pikiran kita bisa jadi berkembang gitu. Oh ternyata sekompleks itu, ada beberapa masalah di dunia pendidikan di berbagai jenjang. Nah terus kita sering mengadakan pertemuan daring luring ya Pak Arif ya, terus di webinar dan lain-lain. Jadi itu semakin menambah wawasan kita dan kita bisa punya satu kunci ya. Oh seperti ini loh cara memajukan pendidikan khususnya di kota Kediri ini dan umumnya nanti di Indonesia seperti itu. Efek jadi ketemu dengan banyak orang berbagai. Ya, jadi banyak pengalaman ya. Kita bisa menjadi kalau gitu masalah dari sebelah TK seperti ini, SD seperti ini, SMP, SMA, SMK. Jadi ini caranya seperti itu. Terus yang instansi 2 tadi ya, memang jujur saja semenjak berpisah tahun 2018 kalau nggak salah ya, SMA SMK dulunya di dinas kota, sekarang terpisah di provinsi ya, di provinsi. 2014 nggak 15 itu kalau 14 kalau nggak salah. Iya. Ya itu. 17. Ya, 17-18 itu memang dalam tanda kutip agak jauh dengan dinas kota, jarang berkomunikasi. Nah, yang sering jadi saya SMK dengan SMA. Kalau SMP, SD, TK itu sudah agak jauh, betul. Jadi komunikasi kami yang intens memang jujur saja dengan cabang dinas pendidikan wilayah Kediri. Nah, seperti itu. Tapi ya karena saya dan beberapa teman-teman ini sekarang menjadi pengurus ya istilahnya. Jadi kita juga sering sambang bahasa Jawanya, ya ke dinas kota, ya ke cabang dinas. Jadi saling mengerti satu sama lain. Dan alhamdulillah respon dari dinas kota atau cabang dinas itu baik sekali dan menyambut baik adanya komunitas guru penggerak ini. Jadi insya Allah bisa bersama-sama majukan. Bahkan sekarang saya mulai tidak memandang ini SD, SMP, TK di bawah dinas kota. Kami tidak memandang seperti itu. Maju bersama-sama, kita majukan pendidikan ini. Dan mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Guru mesin ternyata juga TK-nya keren. Saya dulu sering jadi membaca undang-undang. Oh begitu. Jadi hafal. Selain baca dua Pak Anwar ya. Oke. Nah, harapan Pak Anwar sudah pasti kira-kira dengan dua lembaga ini nanti ke depannya apakah kemudian seperti apa kira-kira? Gambarnya seperti apa kira-kira? Ya, gambarnya saya rasa dua lembaga yang dalam tanda kutip agak berbeda sebenarnya enggak juga ya. Itu nanti bisa bersinergi, berkolaborasi sehingga kami yang di bawah naungan cabang dinas atau dinas kota itu tidak ada canggung lagi untuk kolaborasi seperti itu. Karena yang kita majukan adalah sama anak-anak bangsa semuanya. Jadi saya rasa ya bersatulah seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, kita juga sempat komunikasi ke pihak
Jabat dinas dan juga pihak dinas pendidikan kota. Responnya bagus Pak Anwar ya? Ya, alhamdulillah bagus sekali. Jadi kita juga sempat dilibatkan di program Sekolah Ramah Anak ya waktu itu ya. Terus kemudian kita juga mengadakan selain podcast kemarin webinar juga ada seperti itu, dan juga ada dukungan karena beberapa pejabat penting dari dinas masuk juga ke webinar kita kan kemarin. Nah, jadi itu mendukung program-program kita. Dan nanti diimbaskan ke guru-guru lain yang belum bergabung di guru penggerak. Semakin bersemangat tentunya. Semakin bersemangat sekali. Sebelum kita akhiri, maka saya ingin tahu persis kira-kira pesan-pesannya selama ini seperti apa, kedepannya pengennya seperti apa, kira-kira nanti apakah komunitas ini nanti biar lebih maksimal seperti apa, saya ingin tahu nih satu persatu. Diawali dengan Bapak Ketua dulu. Pak Arif, ini guru SMA 1 Kediri mengajar fisika, merangkap imam musola. Monggo Pak Arif. Ini bertiga. Oh iya, semua. Saya marbot saja. Karena beliau menantu Pak Kiai kalau beliaunya. Bu Arif termasuk ustazah juga ini. Monggo Pak Arif sebentar. Oh iya. Gimana Pak Arif kira-kira? Pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya untuk komunitas ini seperti apa? Nih Pak Jawari, berkaitan dengan komunitas ya. Kita sebenarnya sesuai dengan apa yang pernah kita sampaikan atau slogan kita yang teman-teman semuanya mungkin sudah dipegang teguh ya, berkaitan dengan tergerak, bergerak dan menggerakkan tersebut ya, sehingga komunitas ini adalah wadah ya, wadah bagi teman-teman untuk menyalurkan slogan tersebut untuk bisa bermakna, bisa memberikan sumbangsi pada pendidikan ya, terutama yang sekali lagi yang ada di Kota Kediri. Tentunya kita juga menyadari bukan 6 bulan atau 9 bulan yang berat ya ketika pendidikan, tetapi sebenarnya pasca pendidikan itulah yang terberat ya. Intinya disitulah terlihat peran kita bagaimana. Nah, jadi apa yang kita berikan untuk masyarakat, apa yang kita berikan untuk pendidikan, di sini yang akan membuktikannya di peran kita di komunitas ini. Meskipun toh komunitas ini kalau dikatakan kuantitasnya kecil ya kecil ya, tetapi kalau misalkan dikatakan perannya besar juga besar ya. Meskipun toh kita juga tidak bisa katakan seperti garam atau seperti apa, gula yang bisa memberikan rasa mewarnai rasa yang langsung ya, rasa pada makanan, tapi setidaknya sebagai daun salam pun tidak apa-apa ya. Jadi kita bisa menyedapkan, bisa menyedapkan masakan yang dihidangkan. Jadi harapan kami dalam komunitas itu sedikit banyak kita bisa memberikan kontribusi ya, peran terhadap pendidikan yang khususnya di Kota Kediri dengan aksi-aksi nyata kita di sekolah-sekolah kita masing-masing, kemudian membagikan itu ke semua sekolah. Harapannya tadi seperti yang disampaikan Bu Hanif, menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang lainnya ya, sehingga kita tidak memaksakan, tetapi kita membangun kesadaran teman-teman semuanya seperti ini loh di dalam mengelola pendidikan, yang mana nanti harapannya pendidikan ini akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Arif. Bu Hanif, monggo kira-kira seperti apa ini keinginan, pesan dan sebagainya? Karena banyak-banyak Bu. Tapi kita 2 hari nggak selesai. Kita hanya punya 2 hari 30 menit. Jadi singkat saja. Oke, jadi begini Pak Jawa. Sebenarnya yang ingin saya tekankan pada teman-teman itu, ayo bergabung dengan guru penggerak, ya kan? Sebenarnya komunitas ini ketika kita sudah jadi guru penggerak, kan waktu pendidikan masih calon Pak ya. Nah sekarang kita jadi guru penggerak. Ajakan saya adalah ayo jadi guru penggerak. Karena saya ingat Pak Nandim itu mengatakan di antara semua program Merdeka Belajar yang beliau canangkan, yang paling difavoritkan beliau adalah guru penggerak. Karena pendidikan ini hanya bisa berjalan kalau ada guru, kan Pak. Semua bisa hilang kecuali guru dan murid. Jadi guru ini sumber utama proses berjalannya sebuah pendidikan yang baik. Dan dengan guru penggerak ini, ayo teman-teman guru niatkan mencari ilmu, ya kan, agar kita bisa menjadi guru yang baik untuk anak didik kita. Baik nanti perannya apa, maksudnya tetap menjadi pendidik atau pemimpin pendidikan ataupun mungkin lebih tinggi dari itu, tapi intinya semua itu ditetapkan atau dirancang agar kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk anak didik kita,
Karena kualitas suatu bangsa itu bergantung pada kualitas pendidikannya. Jadi memang mungkin ada yang takut, aduh nanti banyak kegiatan capek, atau mungkin nanti aduh jadi banyak tugas dan lain sebagainya. Tetapi ayo sama-sama kita mencintai negara kita, mencintai bangsa kita dengan cara yuk mewujudkan generasi yang lebih baik dengan pendidikan yang baik. Dan insya Allah guru penggerak niatnya untuk itu. Nah, jadi komunitas ini adalah wadah bagi teman-teman yang sama-sama mencintai bangsa kita melalui jalur pendidikan. Itu harapan saya agar semua teman-teman yuk ikut guru penggerak gitu. Jadi guru yang sekalian maksimal ya, punya peran lebih gitu ya. Benar. Oke, terima kasih Bu Anip. Yang terakhir ini Pak Anwar ini pengajar di SMKN 1 jurusan mata pelajarannya adalah teknik permesinan. Tiap hari bergelut dengan berbagai peralatan keras. Yang saya nggak pernah tahu itu apa. Rebut saya nggak paham Pak. Lain kali bisa kita studi banding ke SMK 1 Pak Anwar ya. Bisa. Maksudnya Bu Anu mesin jahit ya. Gimana Pak Anwar kira-kira pengennya seperti apa ini komunitas? Baik, tadi sudah dijawab semua sebenarnya sama Pak Arif dan Bu Hanif. Jadi intinya tidak ada namanya mantan guru, tidak ada namanya mantan murid. Yang ada itu guru saya waktu di SD, itu guru saya waktu di SMP dan seterusnya. Dan murid itu statusnya kan alumnus SMK mana seperti itu. Jadi betul yang dikatakan Bu Hanif tadi, statusnya yang tidak berubah adalah guru dan murid, yang lainnya bisa berubah. Nah, sehingga harapan kami yang di sini berlima dengan Bu Nanda dan yang lain juga yang sudah statusnya guru penggerak itu baiknya bisa menjadi contoh dan suri teladan yang baik buat guru-guru yang lain. Minimal di sekolah kita sendiri. Jadi misalnya kita masuk jam 7, ya kita 7:04 sudah standby di situ. Jangan 7:04 baru kita masuk ya. Jadi kan efeknya nanti bisa kok seperti ini ya guru penggerak gitu. Jadi intinya ya kita jadilah contoh yang baik lah, teladan yang baik buat guru-guru yang lain. Dan siswa pun ketika melihat kita seperti itu, dia juga mau terlambat tuh takut nantinya. Takut dan nggak enak, merasa nggak enak seperti itu. Jadi saya rasa yang saya garis bawahi yang penting adalah marilah kita guru penggerak menjadi suri teladan bagi guru yang lain. Dan semoga dengan sikap kita seperti itu, penerapan kita yang baik ke sekolah kita masing-masing, nanti guru-guru yang lain yang belum ikut bergabung, jadi ingin bergabung. Karena namanya hidup itu tidak ada santai, hidup adalah perjuangan. Seperti yang disampaikan Haji Roma Irama mungkin ya, atau mungkin Ahmad Dhani juga ada ya lagunya seperti itu ya. Jadi saya rasa memang hidup adalah perjuangan. Selama kita hidup, itulah kita berjuang. Seperti itu. Jadi Pak Anwar ini selain guru mesin ternyata juga ahli di bidang perlaguan. Keren. Terima kasih Pak Arif. Semoga lancar semuanya. Sama-sama. Diberikan kekuatan, kesabaran memimpin menakodai komunitas guru penggerak Kota Kediri ini. Bu Anif juga seperti itu. Pak Anwar juga begitu, saya juga sebagai wakil ketua dan Bu Nanda juga yang sekarang masih di rumah. Sehat selalu Bu Nanda, semoga bisa juga gabung dengan kami dan pada seluruh teman-teman khususnya guru penggerak komunitas Kota Kediri. Kita semoga semakin solid ke depan, semakin benar-benar siap meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kediri dan sekitarnya tentunya. Betul nggih? Saya kira sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Anip sebagai tuan rumah menyiapkan kami banyak hal. Sudah ada menu di sana nggak kelihatan oleh kamera, mohon maaf. Menunya rahasia, jadi nggak disampaikan di kamera. Menu UMKM katanya. Semoga menjadi amal untuk bermanfaat Bu Anip ya. Kita lakukan untuk pertemuan kita yang pertama kali ini. Nanti kita lanjut dengan podcast berikutnya dengan berbagai tema dan narasumber yang hebat. Saya mewakili guru penggerak Kota Kediri sekali lagi berharap semoga ke depan semuanya menjadi lebih baik. Sebagai MC yang sedang batuk juga saya mohon maaf ada gangguan sedikit tadi, berbatuk-batuk, tetap semangat demi komunitas guru penggerak Kota Kediri. Slogan terakhir, guru penggerak bergerak menyerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.